Shalom, puji Tuhan, kita kembali bertemu di dalam ibadah online bersama Gereja Great Commission of Christ. Tetap semangat meskipun kita masih beribadah secara online, tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Mari kita berikan pujian dan penyembahan kita sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah menjaga dan menyertai kita sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik dari hati kami. Karena Engkau sangat mencintai kami, Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Sudah waktunya kami akan memberi yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Inilah Tuhan, inilah yang menyenangkan Engkau, pujian dan penyembahan kami. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Oh, oh.
Sungguh kami bangga punya Engkau ya Bapa. Oh haleluya. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Maulah yang disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Maulah yang disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Maulah yang disembah. Maulah yang disembah. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Engkau adalah Allah yang layak menerima pujian dari kami. Sekarang kami mau siap untuk lebih lagi memuji Engkau ya Bapa. Semua jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Kami persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama bernyanyi bersukacita untuk memuji Tuhan. Mbak urapan di kepala harum, yang kejanggung dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Yuk siap memuji Tuhan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman
silakan duduk kembali. Mari kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati bersama-sama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, sama-sama katakan bahwa kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, karena itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatiku, karena itu kerinduanku. Kami tahu apa yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu dalam firman-Mu ada kekuatan, ada pengharapan, ada jawaban dalam setiap doa kami Tuhan. Oh, terima kasih ya Bapa. Firman-Mu sungguh indah buat kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang telah disampaikannya boleh menjadi kekuatan buat tubuh kami.
buat hati kami, buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau, kami mau duduk diam mendengarkan firman. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Pada siang hari ini kita kembali bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita membaca bersama-sama dari Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12. Kita akan membaca bersama Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan untuk kita semua. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Amin. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, tema gereja kita, Great Commission of Christ untuk tahun ini adalah menjadi jemaat yang tangguh. Menjadi jemaat yang tangguh. Bapak Ibu, dalam masa-masa pandemi ini kita pasti sering mendengar istilah tangguh ya. Istilah kampung tangguh. Nah, ini di wilayah-wilayah itu ada yang namanya kampung tangguh. Di mana kampung tangguh ini didirikan oleh perangkat pemerintah, juga oleh aparat dan juga dibantu oleh masyarakat ini untuk melakukan gerakan bersama-sama mengurangi atau memerangi penularan virus COVID-19. Maka dibuatlah yang namanya kampung tangguh di berbagai macam wilayah. Menarik mengapa dikatakan tangguh? Karena kata tangguh ini memang punya pengertian yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Kata tangguh ini artinya adalah sesuatu yang kuat, yang kokoh, yang handal, yang tahan goncangan, dan tidak mudah untuk dikalahkan. Inilah yang menjadi tema tahunan GCC, Great Commission of Christ, yaitu menjadi jemaat yang tangguh. Pada beberapa kesempatan yang lalu kita sudah banyak mendengarkan hamba-hamba Tuhan menyampaikan apa saja yang harus kita kerjakan untuk kita bisa menjadi jemaat yang tangguh. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu melangkah dalam kebersamaan. Melangkah dalam kebersamaan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, melangkah dalam kebersamaan dalam hidup berjemaat itu sangat penting. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita sebagai jemaat, kita bisa melangkah dalam kebersamaan, itu akan menjadi satu kekuatan. Satu kekuatan yang tidak mudah untuk dikalahkan. Menjadi satu kekuatan yang akan bertahan dalam setiap situasi dan persoalan. Ketika di sana ada kebersamaan, melangkah bersama. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, Pengkhotbah 4 ayat 12 berkata bahwa bila seorang itu dapat dikalahkan, tetapi 2 orang bisa bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa ketika kita itu bersama-sama, maka kita akan menjadi kuat. Ketika kita bersama-sama, maka kita akan menjadi kokoh dan tangguh. Bersama-sama. Diibaratkan seperti tali. Kalau tali itu hanya 1 lembar, Bapak Ibu kita mungkin akan mudah untuk memutuskannya, mengguntingnya atau memotongnya. Tetapi ketika tali itu 3 lembar, 4 lembar bahkan lebih, maka itu akan menjadi kuat. Dan akan sulit, akan butuhkan waktu dan tenaga yang besar untuk seseorang bisa memutuskan, memotongnya menjadi lepas. Firman Tuhan berkata tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ini juga menggambarkan bahwa hubungan di dalam berjemaat itu harus ada kebersamaan. Dan di dalam kebersamaan itu ada Tuhan
yang bersama-sama di tengahnya. Amin Bapak Ibu. Kita rindu untuk menjadi jemaat yang tangguh. Karena itu mari kita bangun kebersamaan kita, melangkah bersama. Karena tanpa ada kebersamaan, kita akan mudah goyah, kita akan mudah untuk dikalahkan oleh situasi atau masalah-masalah yang ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, apakah kita bisa membayangkan bagaimana sih melangkah dalam kebersamaan? Ketika kita melangkah sendiri, itu akan lebih mudah nampaknya. Betul ya Bapak Ibu? Ketika kita mau pergi ke suatu tempat, taruhlah misalnya kita mau pergi ke pasar, kita jalan sendiri, kita akan tahu tujuan kita akan berjalan sesuai dengan rute yang kita inginkan. Oh, aku dari rumah saya mau lewat gang ini, lalu belok ke sini dan akan mencapai tujuan. Tetapi ketika kita melangkah bersama-sama, berjalan bersama banyak orang, di mana kita dituntut untuk mencapai suatu tujuan itu bersama-sama, pasti ada kesulitan-kesulitan dalam proses kita melangkah. Karena mungkin yang satu punya pendapat kita harus lewat sana, yang satunya lewat sini, yang satunya belok kanan, yang satunya belok kiri. Padahal untuk melangkah bersama itu dibutuhkan suatu keharmonisan, suatu kebersamaan, suatu kesepakatan, kekompakan untuk kita berjalan dan mencapai tujuan yang kita sudah tetapkan. Nah, bagaimana caranya supaya kita sungguh-sungguh bisa melangkah dalam kebersamaan, dalam hidup berjemaat, sehingga kita bisa mencapai tujuan kita di dalam kita berjemaat ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita selalu bisa melangkah bersama-sama? Tidak melangkah sendiri-sendiri, tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi kita tetap di dalam kebersamaan. Bapak Ibu, ada satu contoh ya, ketika masih masa-masa belum pandemi, di mana kita itu bisa rekreasi, kita bisa piknik kemana saja. Nah, ini kan masa pandemi, kita saat ini menahan diri ya untuk tidak rekreasi, tidak piknik. Jadi saya cerita saja ya, nah, membayangkan saja zaman-zaman kita bisa piknik, kita bisa rekreasi bersama-sama. Nah, ketika ada satu rombongan, satu bis gitu ya, satu bis di mana di sana ada 50 orang bersama-sama, mereka akan rekreasi ke beberapa hari ke luar kota atau mungkin bahkan ke luar pulau dan sebagainya. Bisa dibayangkan bagaimana mereka yang jumlahnya puluhan orang itu akan terus bisa melangkah dalam kebersamaan dan semua acara mereka itu bisa berjalan dengan baik. Karena ketika kita mengikuti suatu tour ya Bapak Ibu, itu acaranya kan diatur. Pagi, hari pertama, siang, malam, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya, itu setiap jam itu sudah diatur acaranya oleh pemimpin perjalanan. Dan kalau saja di dalam rombongan itu ada orang-orang yang tidak bisa berjalan bersama, tidak mau di dalam kebersamaan, bisa dibayangkan pasti acaranya itu akan kacau. Ketika pernah satu ketika di dalam suatu tour itu, ketika rombongan itu diantar ke suatu tempat oleh-oleh begitu ya, wah mulailah mereka semua menyebar di tempat pembelian oleh-oleh yang begitu luas itu. Mereka semua lepas sendiri-sendiri, tapi sudah diberi patokan, jam sekian harus kembali ke bis. Oke, tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika sudah jamnya lewat, setengah jam, 1 jam, masih ada peserta rombongan yang belum kembali. Sehingga akhirnya jadwal itu menjadi kacau. Yang di bawah-bawahnya itu tidak bisa terlaksana lagi dengan baik. Sehingga tujuan mereka tidak bisa tercapai dengan baik. Karena tidak ada kebersamaan, tidak ada kekompakan, dan di sana ada orang-orang yang bertindak menuruti keinginannya sendiri, tidak mengikuti apa yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu, bagaimana kita hidup berjemaat? Bagaimana kita supaya bisa selalu bersama-sama melangkah di dalam kebersamaan dengan seluruh jemaat yang ada, dengan semua saudara-saudara kita seiman yang ada.
kita perlu di sana ada kesatuan hati, ada kesepakatan, dan juga ada penundukan diri, sehingga kita bisa bersama-sama melangkah dengan harmonis dan kita bisa mencapai apa yang menjadi visi dari Tuhan yang sudah ditetapkan di dalam Great Commission of Christ. Ya, yang pertama kita akan melihat Bapak Ibu di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-14. Apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa melangkah dalam kebersamaan kita dalam hidup berjemaat? Yang pertama, mari kita membaca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ayat ini adalah kejadian setelah Tuhan Yesus naik ke surga, di mana kemudian murid-murid ini berkumpul di Yerusalem, lalu mereka masuk dalam sebuah ruangan, lalu mereka di sana bertekun dengan sehati, berdoa bersama-sama. Itulah yang mereka lakukan di dalam masa-masa saat itu, perubahan situasi, kegoncangan yang mereka alami karena Tuhan Yesus baru saja meninggalkan mereka naik ke surga. Ini adalah situasi yang baru yang harus mereka jalani bersama-sama. Dan bagaimana supaya murid-murid itu tetap melangkah dalam kebersamaan, maka mereka melakukan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 14 tadi dikatakan di sana bahwa mereka doa bersama-sama. Doa bersama-sama dengan sehati. Inilah yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Mari kita senantiasa bersama-sama berdoa dengan sehati. Sehati dalam doa, saling mendoakan. Inilah yang sekarang bisa kita lakukan dan harus terus kita lakukan dalam situasi apapun juga. Bersyukur bahwa kita di dalam grup ya senantiasa saling mendoakan. Baik suka, baik duka, ya baik berita apapun, kita semua saling mendoakan. Ketika ada yang berulang tahun, semua mengucapkan ucapan selamat dan doa-doa dukungan. Ini sesuatu yang berharga Bapak Ibu ya. Saya melihat kita senantiasa antusias untuk melakukan. Memang hal yang sederhana, tetapi itu berarti bagi saudara kita yang saat itu mungkin sedang berulang tahun lalu mendapatkan ucapan, mendapatkan doa. Mari kita tidak jemu-jemu untuk tetap melakukannya Bapak Ibu ya. Jadi mari kita ucapkan itu dengan doa kita, dengan juga ketulusan kita gitu. Kemudian juga kita saling mendoakan ketika ada yang sakit. Kita saling mendoakan ketika ada yang berduka. Kita saling mendoakan saudara kita ketika dalam pergumulan. Dan tidak cukup hanya di grup saja Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tulis di grup tapi mungkin setelah itu di rumah kita lupa untuk doakan. Kita juga bisa tetap mendoakan, mungkin kita bisa telepon secara pribadi, mungkin kita video call kalau itu situasi memungkinkan. Itu adalah salah satu cara supaya kita tetap di dalam kebersamaan. Tetap bersehati dalam doa dan mendoakan banyak hal. Kita bersehati di dalam doa. Ini yang pertama Bapak Ibu. Mari kita terus bertekun saling mendoakan dalam segala situasi yang kita alami di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari kita lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 25. 1 Korintus 12 ayat 25 berkata, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Menarik Bapak Ibu ayat ini karena firman Tuhan mengingatkan di sini supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam jemaat. Supaya tetap ada kebersamaan dalam jemaat, yaitu supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan.
anggota-anggota yang berbeda saling memperhatikan. Di sini tidak dikatakan anggota-anggota yang sama saling memperhatikan, tetapi firman Tuhan berkata anggota-anggota yang berbeda supaya saling memperhatikan. Tuhan tahu bahwa di dalam jemaat, di dalam kebersamaan kita itu banyak perbedaan, Bapak Ibu. Benar ya, amin. Kita itu saling berbeda satu dengan yang lain. Tetapi di sana Tuhan mengingatkan kita, walaupun kita berbeda, kita harus tetap saling memperhatikan. Dengan kata lain, Tuhan ingin supaya ketika kita memberikan perhatian, kita tidak membeda-bedakan. Kita tidak memilih-milih orang, tetapi kita saling memperhatikan apapun perbedaan yang ada di tengah-tengah kita. Ya, Bapak Ibu, jadi marilah kita saling memberi perhatian, saling memperhatikan di dalam segala hal. Itu tidak membeda-bedakan, tidak memilih-milih ya. Kalau istilahnya anak muda sekarang itu, wah, dia nggak satu server sama saya ya, nggak satu frekuensi, beda, kita nggak level. Nah, ini jangan sampai terjadi di tengah-tengah kita, Bapak Ibu ya. Ketika kita misalnya memberikan perhatian, wah, karena ini orang ini saya suka, maka ketika memberikan perhatian itu sangat antusias luar biasa. Tapi ketika wah, orang ini nggak satu server sama saya, nggak satu frekuensi, maka perhatian ya ala kadarnya saja. Nah, ini saya percaya tidak terjadi di tengah-tengah kita, Bapak Ibu ya. Pandemi jangan sampai membuat kita jaga jarak, lalu kita juga tidak memberi perhatian buat sesama kita. Masih banyak cara untuk kita bisa memberikan perhatian kepada sesama kita, walaupun kita tidak boleh saling berkunjung, tidak boleh saling bertemu dan sebagainya. Tapi masih banyak cara, dan biarlah itu tidak menghalangi kita untuk tetap memberikan perhatian, tetap memperhatikan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa melangkah di dalam kebersamaan? Filipi 2 ayat yang kedua. Mari kita baca sama-sama. Filipi 2 ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bapak Ibu, untuk bisa melangkah bersama, kita butuh yang namanya sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan terlebih lagi adalah satu tujuan. Satu tujuan. Kalau pergi bersama-sama, melangkah bersama-sama, tujuannya beda-beda, di tengah jalan tuh ambyar ya, di tengah jalan buyar. Tetapi ketika kita melangkah bersama, kita punya satu tujuan yang sama, maka di sanalah kita akan bisa melangkah dengan harmonis. Satu tujuan, ya, satu visi. Apa yang menjadi visi dari GCC? Apa visi Tuhan yang Tuhan taruh di GCC? Itulah yang kita kerjakan. Jadi visi kita harus disamakan. Melangkah dalam kebersamaan, menjadi jemaat yang tangguh, harus punya satu visi, satu tujuan, yaitu pelipat gandaan jiwa-jiwa melalui amanat agung Kristus. Ini tidak boleh kita lupakan, Bapak Ibu. Sehingga visi kita ketika kita melangkah bersama di dalam hidup berjemaat itu, kita sama langkah kita. Maka kita akan mencapai tujuan itu bersama-sama. Kita akan mencapai visi itu dengan misi yang sama. Visi kita adalah pelipat gandaan jiwa-jiwa. Itu menjadi tujuan ke depan. Melipat gandakan jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan melalui amanat agung Kristus. Misinya apa yang harus kita lakukan? Bagaimana supaya visi itu tercapai? Maka kita harus melakukan apa yang harus kita kerjakan, yaitu belajar firman Tuhan, kemudian mengajar dan memuridkan orang lain. Itu visi dan misi yang ada di GCC yang hanya bisa tercapai kalau kita terus melangkah di dalam kebersamaan sesuai dengan visi yang sudah Tuhan taruh di tengah-tengah GCC ini. Karena itu Bapak Ibu, biarlah mari kita kembali
merenungkan setiap firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa kita mau bertekad menjadi jemaat yang tangguh. Kita mau bertekad untuk kita melangkah di dalam kebersamaan dengan memiliki satu visi dan misi yang sama dan tidak melenceng dari sana. Tapi kita sungguh-sungguh terus berada dalam tuntunan Tuhan, terus dituntun oleh Tuhan untuk kita boleh mencapai tujuan, yaitu pelipat gandaan jiwa-jiwa, memuridkan jiwa-jiwa, dan membawa banyak orang-orang untuk bertobat dan mengenal Kristus. Amin Bapak Ibu. Mari kita terus melangkah di dalam kebersamaan. Mari kita terus bergandeng tangan untuk kita boleh memuliakan Tuhan dan melaksanakan amanat agung Kristus melalui Great Commission of Christ. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, semua yang mendengarkan firman-Nya diberkati. Amin. Mari kita mau menutup ibadah kita hari ini. Mari sama-sama pujikan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu Sekali lagi katakan bersama-sama. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari saudara-saudara yang mulia buat Allah kita. Haleluya. 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 Tidak lama masih di bidara. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat saat pagi hari ini. Engkau yang melawat kami lewat pujian, lewat penyembahan, lewat kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan kepada setiap kami. Oleh karena itu kau memberkati hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu. Diberkati kehidupannya, diberkati setiap usaha dan pekerjaannya. Dan kau terus memperlengkapi dan mengurapinya dalam setiap apa yang dikerjakan dan dilakukannya Tuhan. Sehingga kau membuat berhasil segala apa yang dilakukan dikerjakannya. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu terus menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan keluarga rumah tangganya, kami serahkan seluruh kehidupannya, anak-anaknya semua kami serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati keluarga hamba-Mu yang boleh Kau pakai menjadi saluran berkat bagi setiap umat-Mu. Kami percaya semua umat-Mu diberkati. Kami percaya setiap kami yang mendengar firman, kami juga diberkati. Mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami akan berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Hidup kami akan, setiap jemaat-Mu akan sesuai dengan rancangan-Mu. Maka apa yang Kau rancangkan terjadi atas setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih, saatnya kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami. Biarlah uluran tangan-Mu Tuhan turun atas bangsa kami. Untuk memulihkan keadaan bangsa ini Tuhan. Engkau memberkati pemerintah kami. Memberkati presiden kami. Yaitu Pak Jokowi dengan wakilnya Pak Amin Ma'ruf. Kau berikan kesehatan kekuatan. Engkau memberikan juga hikmat Tuhan. Untuk memimpin bangsa ini. Sehingga membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Bangsa ini menjadi lebih maju di dalam nama Yesus Tuhan.
terlebih situasi pandemi COVID ini, biar segera dapat teratasi Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa untuk seluruh aparat pemerintah yang ada, baik di tingkat daerah, para gubernur, bupati, dan wali kota, semua Tuhan, sampai tingkat kecamatan, bahkan di tingkat RT dan RW pun Engkau juga menyertai dan memberkati pemimpin-pemimpin kami ini dengan hikmat, dengan kesehatan, dengan anugerah yang luar biasa, sehingga daerah dipimpinnya menjadi lebih maju dan terluput dari semua penyebaran COVID-19 di dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih Tuhan, dan Indonesia mengalami kemenangan, Indonesia mengalami kemajuan di dalam pembangunan dan juga di dalam mengatasi pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-gerejamu dimanapun berada, biar gereja-gerejamu Tuhan akan menjadi berkat dimanapun berada. Hamba-hambamu yang melayani dimanapun berada, Engkau menyertai dan melindungi, dan Kau juga memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap umat-Mu, Engkau menyertai dan berkati. Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaannya. Engkau membuat berhasil di dalam nama Yesus. Engkau berkati studi bagi anak-anak kami, dibuat berhasil di dalam nama Yesus. Engkau juga menyertai setiap pelayanan bagi setiap umat-Mu, terus dibuat makin hari, diperlengkapi dan penuh dengan urapan kuasa-Mu Tuhan, sehingga akan menjadi berkat di dalam setiap pelayanan yang kami boleh kerjakan oleh setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa untuk mereka yang mengalami sakit, oleh kuasa darah Kristus dan oleh pilur Kristus, sembuh mereka di dalam nama Tuhan Kristus. Mereka yang punya pergumulan, persoalan dan masalah, bersama dengan Engkau, mereka mendapatkan jalan keluar, mereka mendapatkan kemenangan di dalam nama Yesus. Ketika mereka mengalami kesedihan, mereka mengalami kesusahan, oleh Roh Kudus mereka terhibur dan mereka menjadi kuat di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu kemarin, bahkan dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dan itu Kau nyatakan atas setiap kami umat-Mu. Sehingga kami bersuka cita karena kami mengalami mujizat-mujizat Tuhan di dalam nama Tuhan Kristus. Yang mencari pekerjaan Kau juga memberkatinya, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan Tuhan. Dan mereka boleh bersuka cita karena mereka boleh mengalami jawaban daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Makasih, dan kami malah menyerahkan seluruh kehidupan kami ke depan kepadamu. Biar Engkau yang memimpin kami, baik setiap langkah kami, dan Kau membawa kami dengan hikmat-Mu untuk kami bisa mencapai segala apa yang kami harapkan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa apa yang kami minta, Engkau mendengarkannya, dan terlebih Kau juga mengabulkannya. Kami terima semuanya di dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini. Kami percaya penyertaan-Mu ada dalam kehidupan kami. Damai sejahtera-Mu melimpah atas setiap kami semua Tuhan. Keluarga demi keluarga, anak-anak, cucu, menantu semuanya, Engkau menyertai dan Kau memberkati. Bapak Ibu, mari kami undang bangkit berdiri. Bersama-sama kita angkat tangan kita. Bersama-sama kita sambut berkat Tuhan yang luar biasa. Diberkati Bapak Ibu, pada waktu Engkau masuk, pada waktu Engkau keluar, berkat melimpah tercurah kepada Bapak Ibu semua. Diberkati di dalam aktivitas-Mu, diberkati dalam pekerjaan-Mu, diberkati dalam rumah tangga-Mu, diberkati studimu, diberkati juga seluruh masa depan-Mu, diberkati setiap usaha pekerjaan-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, berkat yang diberikan oleh Bapa di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menghibur memberi kekuatan kepada kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Percaya diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang sudah memberkati kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Selamat hari Minggu.